lomba itu bukan kelinci sembarangan, tapi kelinci jenis Pin, Havana, sama Rex. Kalau misalnya kelinci jenis Anggora itu nggak bisa, itu hanya peliharaan. Jadi harus kelinci-kelinci yang begini nih. Kalau dari fisiknya sih dia agak lebih langsing dibandingkan sama kelinci peliharaan ya Pak. Iya. Ada bermacam level perlombaan kelinci di Pulau Madura. Yang akan dilakukan masyarakat hari ini masih di tingkat desa. Pertama kali lihat kelinci lomba. Ternyata larinya kenceng banget. Ini gantian kloter. Si kelincinya ada kresek kantong plastik yang ditaruh di leher. Kan ada bunyi-bunyinya tuh. Nah sama ini, kelincingannya biasanya ditaruhnya di antara sini sama bagian sini. Punduk yang memang kulit paling luarnya yang tebal, jadi dia nggak ngerasa sakit. Balap kelinci di Pulau Madura saat ini memang sangat populer. Meski terbilang skala desa, masyarakat menciptakan lintasan yang baik berikut perangkat lomba. Meski imut, kelinci dikenal sebagai hewan dengan kecepatan larinya. Hal ini tak lain dari kaki belakangnya yang lebih panjang dan kuat dibanding kaki bagian depan. Dalam kondisi sehat, tercatat seekor kelinci bisa berlari sekitar 60 hingga 70 km per jam. Sama! Yang menang yang mana? Wah! Ini dia pemenangnya. Ini tadi si jepit yang tadi ini ditaruh di ekor. Ternyata memang nggak ada bekasnya. Nggak ada lukanya sama sekali, jadi memang tidak menyakiti kelinci karena memang hanya dijepitnya di bagian bulu sini. Nah ini kelinci yang menang, nanti akan dapat hadiah. Kamu mau dapat hadiah apa? Nah biasanya masyarakat di sini kalau misalnya udah habis lomba nggak dibiarin aja kelincinya, tapi ada perawatan khususnya karena memang ini bukan kelinci sembarangan. Ini adalah kelinci yang untuk dipakai nantinya lomba lagi, harus kuat, harus sehat dan juga jauh dari penyakit. Dari balapan tingkat desa inilah kelinci-kelinci terbaik akan dipilih kembali. Yang paling tangguh biasanya akan diikutsertakan ajang lomba yang jauh lebih bergengsi. Semoga bermanfaat. Perawatan paling mendasar untuk kelinci balap yakni penjemuran. Biasanya dilakukan pada pagi hari ketika sinar matahari belum terlalu terik. Dengan menjemur, dipercaya peredaran darah kelinci menjadi lebih lancar. Selain itu juga dimaksudkan agar kelinci mendapatkan asupan oksigen terbaik. Manfaat lainnya, kelinci tidak mudah terkena penyakit kulit. Sudah mulai panas. Nah, biasanya kelinci-kelinci ini setelah perlombaan gak didiemin gitu aja, tapi ada perawatan khususnya. Kayak hari ini nih, pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 8 harus dijemur dulu di bawah sinar matahari. Nah setelah ini dipindahin ke kandang sana biar adem, kasihan udah mulai panas tuh lihat gemeteran. Yuk. Kelinci adalah binatang herbivora murni atau binatang pemakan tumbuhan. Dengan tubuh relatif kecil, binatang ini kesulitan menyimpan serat kasar. Itulah kenapa kelinci memiliki nafsu makan yang luar biasa. Peternak kelinci balap dituntut mengelola karakter kelinci ini dengan seksama, sehingga asupan nutrisi kelinci tetap terjaga.
Nah, biasanya kalau di sini dikasih makannya tuh daun tarsentaran nih, kayak gini, kayak rumput-rumputan liar, biar dia sehat. Di sini ada kunyit, ada kunci, di situ ada susu dan ada telur ayam kampung. Harus pakai telur ayam kampung karena proteinnya lebih banyak dibandingkan telur ayam biasa. Makanan tambahan didominasi oleh protein tinggi dan vitamin. Fungsinya menjaga daya tahan dan stamina tanpa membuat badan kelinci membesar. Ke Bapak. Wah, ini udah jadi ya Pak? Ya sudah jadi. Ini udah jadi jamunya. Kalau dari baunya sih nih kuat akan bau kunyitnya. Emang bener-bener jamu ya Pak? Iya, iya. Saya jadi penasaran, pengen nyoba. Ini boleh diminum orang kan tapi Pak? Nggak apa-apa. Boleh. Gak apa-apa, biar sehat. Iya. Enak. Pak, buat saya aja Pak, nggak usah buat kelinci Pak. Enak banget loh rasanya. Ini rasanya tuh nggak pahit sama sekali dan malah lebih ke manis ya Pak karena Iya, susu. ada susu. Karena ada susunya. Dia nggak kenapa-kenapa tuh Pak. Suka dia. Sukanya diminum. Iyalah, saya aja doyan, gimana kelinci. Sesi terakhir perawatan kelinci adalah dengan diumbar atau dilepaskan, bertujuan melatih otot-otot kelinci agar tidak kaku. Juga agar kelinci tetap memiliki naluri alamiahnya, seperti bermain ataupun membuat sarang. Tentunya semuanya dilakukan dalam pengawasan. Oh iya, di pinggir-pinggir situ ya. Sore-sore sama ibu-ibu ini saya mau mencari sumpil. Sumpil itu adalah nanti akan kita jadikan umpan untuk menangkap hasil sungai. Ini sungainya lagi bagus nih, lagi surut. Hanya kesulitannya agak sedikit keruh, jadi susah carinya. Mana? Kelihatan, Bu? Nah, di dia nih yang kita cari sumpil. Kalau dilihat dari bentuknya memang masih sejenis dengan siput. Hanya bedanya ini carinya di sungai dan juga harus teliti. Dan mencarinya ini ya lagi-lagi mata kita harus jeli karena dia ini warnanya hitam. Hampir-hampir samar seperti batu kali, jadinya nggak kelihatan. Sumpil atau siput ujung lidi merupakan hama tanaman yang berasal dari Karibia, namun sekarang sudah menyebar ke daerah-daerah subtropik lainnya. Udah ya Bu ya, segini cukup ya? Nah, kita udah dapetin sumpilnya banyak sekali. Nah, habis ini akan menjadi umpan kita mencari yuyu. Ikuti jejak saya petualang. Sumpil yang sudah didapat dipecahkan cangkangnya dan isinya digunakan untuk umpan. Oh, nggak terlalu panjang. Ini alatnya cukup sederhana untuk kita menangkap yuyu hanya dengan benang yang kita kasih umpan sumpil di ujungnya diikat, terus kita lempar di pinggiran sungai. Semoga saja banyak dapatnya ya Bu ya. Amin. Oh begini Bu. Mana? Bu dicapit loh. Wah, aduh sakit Bu. Bu ditusuk. Ditusuk Bu. Ditusuk. Nah, ini dia yang kita ke sana. Ini dia yang kita cari, yuyu
Ini bentuknya mirip sama kepiting, tapi beda sama Iya. kepiting laut. Kalau kepiting laut kan warnanya dia Besar. merah dan besar ukurannya. Iya. Kalau ini kepiting air tawar ukurannya kecil dan warnanya agak sedikit kecoklatan. Tuh. Yuyu merupakan kepiting air tawar yang tinggal di sungai maupun sawah. Yuyu tergolong musuh petani karena sering melubangi tanah sehingga air tidak mengalir sempurna ke dalam sawah. Dapat juga satu. Aduh, Ibu gimana megangnya Bu tadi Bu dari belakang ya? Nah, jadi ketika dia sudah mulai makan umpannya, itu talinya bergerak-bergerak, dia makan, terus habis kayak gitu dia nyangkut di talinya, nah seperti ini nih. Tuh, ini umpannya masih ada di dalam mulutnya dia, di dalam. Nah, ini yuyunya sudah siap. Sekarang kita mau olah menjadi botok yuyu. Tapi sebelumnya ini yuyunya capitnya harus dicopot dulu karena itu bagian yang paling keras dan tidak enak kalau dimakan, jadinya harus dicopot. Sebelum dibuat botok, yuyu akan digoreng setengah matang agar permukaan kulitnya lebih empuk. Oh, jangan sampai hancur banget ya. Udah, ditaruh situ. Yuyunya sudah digoreng. Ini selanjutnya itu digeprek. Jadi yuyunya digeprek dicampur sama bumbu-bumbu yang tadi sudah diulek, terus dicampur sama kelapa. Itu supaya lebih gurih. Jadi cangkangnya memang masih ada sedikit tuh, masih ada. Itu biar lebih gurih lagi. Ada kriuk-kriuknya sedikit nanti dimasukin. Kriuk-kriuk. Nggak ada yang tahu. Wah, botok yuyunya udah mateng, aromanya udah keluar nih, kayaknya enak. Saya udah nggak sabar nih sama ibu-ibu mau makan. Kalau kata ibu, enak nih. Makan-makan. Dia kalau misalnya nggak digeprek malah makin susah ya Bu. Ini rasa botok yuyunya Enak sekali. enak banget. Pokoknya. Lebih banyak rasa kelapanya, Iya, tapi dan- ketika kita menemukan yuyunya yang seperti ini, Iya. Rasanya dagingnya dagingnya mana? gurih, mirip seperti kepiting laut. Cuma kalau misalnya yuyu ini jauh lebih kecil dagingnya, jadi harus diimut-imut biar kita rasain. Enak tapi ya Bu ya, dicampur sama kelapa, sama sayur-sayuran, lebih gurih lagi. Sama tomat. Yuyu memiliki kandungan protein yang tinggi. Yuyu juga dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan penyakit hepatitis dan liver. Enak itu. Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Yeay. Inilah pendaratan ikan tersibuk di pesisir timur Madura, Amputen. Desa pesisir ini setiap pagi selalu ramai oleh pasar dadakan. Hari ini saya lagi ada di salah satu pendaratan ikan di pesisir timur Madura. Dari sini udah crowded sih sebenarnya, macem-macem ikannya. Biasanya nelayan kalau misalnya dari laut langsung nurunin ikannya di sini, dan pembelinya biasanya sudah nungguin dari pagi-pagi.
Ikan yang didaratkan para nelayan Amputen hari ini didominasi jenis ikan permukaan, terutama ikan-ikan penjelajah seperti jenis tuna kecil dan talang-talang. Nelayan Amputen kebanyakan memang nelayan jaring, bukan nelayan pancing. Sehingga sangat sedikit terlihat hasil tangkapan ikan demersal atau ikan-ikan dasar. Di sudut Amputen yang lainnya, para nelayan ikan layang juga mendaratkan hasil perburuan mereka hari ini. Ikan layang adalah ikan kecil jenis permukaan yang hidup di laut lepas, sehingga para nelayan harus melaut jauh ke tengah untuk mendapatkannya. Jadi memang masyarakat di sini biasanya kalau misalnya cari ikan itu langsung dijaring. Jadi ada ikannya tuh macam-macam, nggak cuma satu jenis. Ada ikan layang, ada ikan balon kata abangnya. Ini banyak banget belum dibuka. Bagi warga Madura, jenis ikan layang dikenal sebagai komoditas yang mahal. Tingginya harga akibat ikan layang yang terkenal sebagai bahan baku untuk membuat kuliner khas yang disebut petis. Tak cuma itu, bagi warga di luar Madura, ikan layang juga sering digunakan sebagai ikan pindang atau ikan yang diawetkan dengan cara perebusan. Kotaknya punya anaknya biar Jadi di depan saya ya, sudah berkumpul ikan-ikan yang lumayan mahal. Jadi yang biasa dibuat salamin ikan layang kalau di sini namanya. Kalau apa Bentuknya seperti ini. Nah, ini saya udah nyampe ke tempat pembuatan petisnya. Jadi memang di awal-awal itu ikan layang ini lagi dibersihin, terus disisiknya nih, dikelotokin begini, dibersihin lagi. Nah, dimasukin deh baru ke baskom, terus diaurin sama garam ya Bu ya. Jadi dibumbuinnya di sini baru nanti akan direbus. Petis ikan merupakan kuliner yang tergolong kuno. Pengolahannya selalu dilakukan secara tradisional. Dan hingga saat ini, warga Madura masih mengolahnya dengan teknik yang sama. Masyarakat pesisir di Indonesia familiar dengan kuliner petis. Tujuannya sederhana, membuat penyedap tambahan untuk memperkuat rasa. Aku aja yang ditambahin. Proses lanjutan membuat petis ikan yakni perebusan. Tantangannya adalah bagaimana mendapatkan sari ikan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. 3. Boleh naik. Waduh, Turun ke situ asap. dulu. Nah, ini setelah dibersihkan ikan-ikannya ini direbus. Dan uniknya di sini, wah, si pancinya bolong-bolong. Terus nanti caranya itu direbusnya nggak cuma direbus, tapi nanti ditutup pakai plastik supaya asap-asapnya keluar dari bolong-bolongan panci, terus nggak masuk ke ikan-ikannya. Karena kalau misalnya asapnya masuk ke ikan itu mempengaruhi rasa, jadi nggak enak nanti petisnya. Ini ditunggu sampai sekitar 30 menit ya Pak. Kunci mendapatkan sari ikan adalah dari kestabilan nyala api. Titik didih air tidak boleh berubah, sehingga sekali sari ikan keluar, tidak akan pernah berhenti lagi. Ini agak-agak. 1, 2, 3, angkat Pak. Saya nyemangatin aja dari bawah. Nih, yang diambil itu saringannya nih. Air-airnya kan tadi diangkat dari rebusan, disiniin, terus ditadangin nih pakai panci. Nah, air ini nanti yang akan diolah menjadi petis. Memasak sari ikan menjadi tahapan yang paling banyak menyita waktu. Butuh waktu berjam-jam untuk mendapatkan sari ikan dalam jumlah maksimal. Sehingga perlu kesabaran tingkat tinggi. Itulah kenapa proses ini rata-rata ditangani kaum perempuan. Nah, ini air saringan dari ikannya udah direbus lagi. Ini direbus sampai 6 jam untuk mengental. Jadi kayak dodol, harus diaduk terus jangan berhenti. Nah, tapi di sebelah saya nih udah ada yang setengah jadi nih. Ini udah diaduk selama 3 jam. Dan ini teknik masaknya nggak sembarangan. Apinya kalau misalnya yang masih cair seperti ini apinya harus besar. Tapi kalau misalnya udah agak mengental begitu, apinya harus sedang. Karena kalau misalnya terlalu besar, nanti dia bakal gosong di pinggir-pinggirnya, itu nggak enak nanti.
Inilah yang disebut petis ikan. Tanda yang paling mudah dilihat yakni cairan sari ikan yang telah mengental. Untuk petis seberat 1 kg, setidaknya diperlukan ikan layang sebanyak 10 kg. Nah, ini petisnya udah jadi, udah tinggal didinginin, tapi ada tekniknya. Kalau misalnya udah didinginin, diaduk-aduk begini. Kalau misalnya nggak diaduk, itu nanti jadi ini ya, ngebeku ya Bu ya. Iya. Keras. Biasanya yang saya lihat kan petis di daerah lain warnanya hitam, tapi kalau misalnya di sini warnanya coklat tuh. Kalau kata ibunya sih memang bahannya beda. Kalau di sini kan pakai ikan layang tadi. Kalau misalnya di daerah lain pakai udang, pakai ebi, jadinya warnanya hitam. Nah, ini yang udah jadi, udah ada aja tinggal dicolek. Rasanya kayak apa penasaran? Bu, saya colek nggak apa-apa ya, Bu? Rasanya asin. Saya pikir manis kan tadi, soalnya gulanya banyak banget kan, takarannya 2 kilo. Tapi ternyata ini asin loh. Konon paling pas menikmati petis yakni mencampurnya dengan bahan lain. Dan yang paling pas adalah sambal. Tak heran akhirnya timbullah nama makanan sambal petis dalam Kamus Kuliner Indonesia. Banyak sekali ragam makanan yang menggunakan sambal petis. Mulai dari rujak cingur di Jawa Timur sampai tipat calok di Bali. Udah, yang ngulek berhenti dulu. Ya, Bu. Enak? Enak? Kayak buah kayaknya lebih enak, Bu. Iya. Kalau tadi sebelum dicampurin sama bumbu yang lain itu rasanya masih asin banget. Di tengah maraknya serbuan penyedap rasa pabrikan, bagi saya penyedap rasa tradisional seperti sambal petis tak kalah menggoda lidah. Apalagi tak hanya menjadi penyedap rasa, aroma sambal petis juga menggugah selera. Jadi memang petis ini kalau dicampur sama bumbu yang lainnya itu rasanya udah nggak diraguin lagi deh. Nah, cus. Ini adalah salah satu keunikan kuliner dari Madura yang menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi emang rasanya tuh unik, ya asin, ya manis. Apalagi kalau udah dicampurin sama aneka bumbu-bumbu khas Indonesia. Di pedesaan Pulau Madura, kebutuhan gula masih bisa dipenuhi sendiri oleh masyarakat tanpa harus membeli. Hal ini terjadi karena melimpahnya tanaman siwalan atau lontar, salah satu jenis palem-paleman yang banyak tumbuh di Pulau Madura. Tanaman siwalan banyak tumbuh di daerah pesisir, yaitu area lahan dengan unsur hara tanah yang tidak terlalu asam. Nah, ini dia. Wow, air siwalan. Seperti ini bentuknya. Dari wanginya sih ini nyengat banget. Wanginya agak asem, tapi nggak tahu sih rasanya kayak apa. Uniknya ngambil air dari siwalan ini atau pohon lontar, kalau di sini itu pakai nih, disadapnya tuh harus pakai kulit palengpeng. Namanya palengpeng. Nah, seperti ini bentuknya. Diambil serat-seratnya. Itu gunanya untuk mengawetkan si airnya biar tidak terlalu cepat basi. Terbatasan jumlah pemanjat mengakibatkan pemanfaatan air nira pohon siwalan menjadi terbatas. Dalam sehari, satu orang pemanjat hanya berani memanjat 4 hingga 6 pohon saja. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan ribuan pohon siwalan yang ada di sebuah desa. Kalau yang masih bingung, si air nira tuh disadapnya dari mana sih? Nah, ini biasanya dari tunasnya. Kalau misalnya masih nempel di pohon, kalau dipotong-potong ini akan keluar air terus sampai ujung. Tapi kalau misalnya ketika udah nggak keluar lagi, dia akan dipotong terus dijatuhin di tanah seperti ini. Nah, ini tunasnya. Tapi ada juga buahnya. Ini lumayan berat. Nah, ini buahnya katanya bisa dimakan. Yang enaknya yang tuanya yang muda.
Iya, yang sedang. Kalau Sedang. tua keras. Oh, muda Kalau muda kebanyakan air. air. Oh. Di Indonesia, sebaran utama pertumbuhan pohon siwalan ada di Jawa, Madura, Nusa Tenggara Barat dan Timur, dan juga Pulau Bali. Buahnya mana, Pak? Ini tadi, kayak tadi. Ini yang dimakan. Iya, minum. Nah, ini yang bisa dimakan buahnya. Kalau dilihat kayak kelapa. Rasanya juga kayak kelapa ya, Pak. Salah satu sentra pengolahan gula siwalan ada di Desa Bringsang, Madura. Bagi masyarakat Bringsang, gula siwalan menjadi sumber penghasilan pasca musim panen usai. lagi nggak Bu? Udah matang ditaruh ke bawah. Nah, ini dia air nira yang sudah tadi diambil, terus disaring, langsung direbus. Nah, direbusnya ini cukup memakan waktu yang lama, sekitar 3 jam kalau kata Ibu. Proses memasak air nira sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja api harus dijaga agar stabil, sehingga titik didihnya tidak berubah-ubah. Selama proses perebusan air nira harus disaring, juga dijaga dengan adukan agar tidak pecah. Istilah untuk cairan nira yang rusak karena terlalu panas. Nah, ini jadi si gula siwalan ini ada beberapa variasi. Jadi ada yang pakai kacang hijau, ada yang pakai kacang tanah, sama ada yang original. Nah, ini lagi disangrai dulu kacang hijaunya sampai berwarna kecoklatan ya, Bu ya? Iya, iya. Udah ya, angkat ya. Campuran paling populer kacang hijau dan kacang tanah. Hasil pertanian lahan kering ini paling sering dijadikan campuran gula siwalan. Ini yang serunya proses ngelupasin si kacang dari cangkangnya, tuh, dari kulit-kulitnya yang luarnya. Iya. Ketika air siwalan telah mengental, artinya air rebusan telah menjadi gula. Kemudian proses lanjutannya harus dilakukan dengan cepat. Jika tidak, cairan gula ini akan mengeras dengan cepat. Repot banget ibu-ibunya, keos. Karena kalau misalnya ditunggu sebentar lagi ini akan kering di sini nih. Jadi harus benar-benar harus cepat dicetak biar keringnya nanti dicetakannya yang tadi nih pakai daun lontar. Lagi. Enggak ya? Ini kalau belum kering rasanya tuh enak banget. Kayak gulali pakai kacang. Nah, ini saya mau nyobain yang udah keringnya. Ini keringnya cepet banget, baru masuk cetakan sudah kering begini nih, udah kebentuk. Di Pulau Madura, gula siwalan lebih sering dikonsumsi sebagai cemilan. Berbeda dengan gula pasir atau gula kelapa yang dijadikan pemanis minuman. Nikmat sebagai cemilan warga, gula siwalan seringnya juga dijual sebagai oleh-oleh. Saya mau nyobain yang original. Manis banget. Terus sama ini ada kacang hijau. Kayak kacang hijau itu rasanya kayaknya lebih keras ya, Bu ya? Kacangnya. Teksturnya lebih keras dibandingkan sama yang kacang tanah tadi. Dari 3 ini saya paling suka kacang tanah.